Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Selamat pagi, Bu. Baik, Ibu. Baik, hari ini Ibu akan mengisi kelas lagi dan hari ini Ibu akan membawakan materi yang baru. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin salah satu dari kalian untuk memandu doa. Untuk itu, ada yang bisa membantu Ibu? Saya, Ibu. Iya, untuk safety, silakan. Baik, Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi di sini saya mau izin membantu untuk memandu doa. Untuk doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih Septi. Nah, mungkin Ibu di sini akan perkenalan lagi ya supaya adik-adik yang mungkin tadinya lupa dengan nama Ibu bisa ingat kembali. Sebelum itu, perkenalkan Ibu Nikoman Tria Padmasari, bisa dipanggil Ibu Tria. Nah, untuk hari ini apakah teman-teman kelasnya hadir semua? Ada satu yang tidak hadir, Ibu. Oke, kalau misalnya ada satu orang yang tidak hadir, mungkin nanti setelah sesi pembelajaran ini dia masuk kembali, bisa dijelaskan kembali ya pelajaran apa yang kita pelajari pada hari ini. Baik, Ibu. Untuk itu sudah siap untuk memulai pembelajaran? Sudah, Ibu. Oke, Ibu akan sampaikan bahwa pembelajaran hari ini kita akan mempelajari terkait intelijensi. Nah, intelijensi yang dimaksud ini adalah kecerdasan. Sudah pernah mendengar kata intelijensi sebelumnya? Belum, Ibu. Tapi kalau kecerdasan sudah, Ibu. Kalau gitu kita pelajari bersama-sama ya. Yang dimana pada kesempatan kali ini Ibu akan memaparkan terkait pengertian intelijensi, indikator-indikator dalam intelijensi, dan juga contoh seseorang yang memiliki intelijensi tinggi. Nah, setelah itu juga akan Ibu bagikan kuesioner untuk melihat tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Ibu ajarkan pada hari ini. Nah, kalau gitu Ibu mulai saja langsung dari yang pertama terkait pengertian intelijensi. Nah, untuk pengertian intelijensi ini sendiri, Ibu ambil juga dari pengertian seorang ahli, yang dimana pengertian ini menurut David Wessler. Nah, David sendiri menyatakan bahwa intelijensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita tarik indikator-indikatornya. Nah, pengertian yang Ibu tadi sampaikan memiliki 3 indikator, yang mana indikator yang pertama adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah. Kemudian indikator yang kedua, berpikir secara rasional, dan indikator yang ketiga adalah memahami lingkungan secara efektif. Untuk lebih jelasnya, setiap indikator itu akan Ibu jabarkan kembali, yang dimana indikator yang pertama itu adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah. Nah, kemampuan untuk bertindak secara terarah adalah hal yang merujuk pada kapasitas individu untuk menentukan tujuan yang jelas dengan mengambil langkah-langkah yang konsisten serta terencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan pengertian tersebut, mungkin adik-adik supaya lebih paham, akan Ibu berikan juga contohnya, yang dimana contoh dari kemampuan untuk bertindak secara terarah adalah seorang dosen yang mampu mengarahkan perilaku dan tindakannya secara sadar, fokus dan tidak mudah teralihkan, serta mampu memusatkan perhatian pada penyelesaian masalah atau pencapaian target yang sudah direncanakan. Nah, itu adalah pengertian dan juga contoh dari indikator pertama yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian juga ada indikator yang kedua yang akan Ibu sampaikan, yaitu terkait berpikir secara rasional. Nah, berpikir secara rasional adalah kemampuan seorang individu untuk dapat menggunakan logika, fakta, dan data dalam proses pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Nah, Ibu juga akan memberikan contoh dari indikator ini, yang dimana contohnya adalah seseorang yang berpikir rasional mampu menganalisis situasi secara objektif, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan memilih solusi yang paling masuk akal berdasarkan penalaran yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dengan contoh itu, orang-orang yang memiliki alur seperti itu dapat dikatakan memiliki cara berpikir secara rasional. Nah, pada prosesnya mengutamakan penggunaan akal sehat dan menghindari pengaruh emosi dan prasangka pribadi. Kemudian juga ada indikator ketiga yang akan Ibu jelaskan, yaitu terkait menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, menghadapi lingkungan secara efektif sendiri adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dan merespon berbagai situasi atau tantangan yang muncul di lingkungan sekitarnya
dengan cara yang tepat dan juga efisien. Nah, seseorang yang efektif dalam lingkungannya mampu beradaptasi dengan perubahan, mampu memanfaatkan sumber daya yang ada serta mematuhi cara mengatasi hambatan atau masalah yang dihadapi sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Baik, dari pengertian dan juga indikator yang Ibu jelaskan, apakah sudah dapat dipahami? Sejauh ini sudah, Ibu. Oke, karena di sini Ibu tidak mengambil satu pengertian saja, ada pengertian lain yang akan Ibu sampaikan terkait intelijensi, yang dimana pengertian ini juga menurut seorang ahli yaitu Muhyiddin Syah. Nah, Muhyiddin di sini mengartikan bahwa intelijensi sebagai kemampuan psikofisik untuk merespon rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. Sama seperti pengertian sebelumnya, definisi ini juga memiliki indikator-indikator yang dapat kita tarik sendiri, yaitu indikator yang pertama adalah kemampuan psikofisik untuk merespon rangsangan. Kemudian indikator yang kedua atau indikator terakhir dari pengertian ini adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. Lalu, definisi ini juga bermaknakan bahwa intelijensi individu melibatkan aspek fisik, psikologis dalam menghadapi suatu perubahan di lingkungan sekitarnya. Nah, dua pengertian terkait intelijensi ini saling berkaitan dan juga jika ditarik kesimpulannya memiliki makna yang sama. Nah, dari hal tersebut sudah bisa dipahami? Sudah, Ibu. Baik, mungkin di sini Ibu akan melanjutkan untuk memberikan adik-adik contoh melalui tayangan video terkait indikator sesuai dengan pengertian yang pertama. Nah, untuk itu Ibu akan memutarkannya, dan selain Ibu putarkan juga, nanti link-link dari video ini akan Ibu bagikan ke ketua kelas, dan ketua kelas bisa membantu untuk meng-share ke teman-temannya agar bisa ditonton ulang dan juga bisa membantu kalian untuk memahami lebih lanjut terkait indikator-indikator tersebut. Nah, mungkin Ibu akan mulai dari indikator yang pertama, yaitu kemampuan untuk bertindak secara terarah. Baik, bisa ditunggu dulu. Nah, dalam video ini juga Ibu memiliki dua video, yang dimana ada video positif dan juga video negatifnya. Nah, yang pertama kita akan menonton terkait video positif kemampuan untuk bertindak secara terarah. Ya, bisa disaksikan. Mau ada jadwal sih? Enggak deh, aku harus les juga lagi bentar. Aku lanjut ya. Oke, video tersebut mencerminkan bagaimana seorang siswa mampu berpikir secara terarah untuk memprioritaskan hal yang sudah dia rencanakan lebih dahulu. Kemudian juga ada contoh dari video negatifnya. Adik ada pelajaran yang disukai? Tidak ada. Satu pun tidak. Ini bisa disaksikan. Tinggal lagi ada beberapa tugas tuh. Ya, kalau gitu kita cerita nanti deh. Oke, dari video tersebut bisa mencerminkan bahwa seorang siswa yang ada di dalam video terpengaruh oleh ajakan temannya, yang dimana dia tidak bisa memprioritaskan apa yang sudah dia rencanakan di awal. Nah, dia tiba-tiba mengubah janjinya ataupun mengubah jadwal yang dia miliki dengan apa yang dia lihat pada saat itu. Baik, selanjutnya juga kita akan beralih ke indikator yang kedua, yang dimana itu mengenai berpikir secara rasional. Bisa ditunggu sebentar. Nah, berpikir secara rasional ini akan kita awali dari penayangan video positif yang pertama.
Oke, dari tayangan video tersebut mencerminkan bagaimana seorang siswa mampu berpikir secara rasional dengan dia tetap memilih sesuai dengan kemampuannya, dia tidak mengikuti kemampuan ataupun ajakan dari temannya. Nah, selanjutnya adalah video indikator terkait berpikir secara rasional yang dilihat dari sudut negatif. Kamu jurusan itu juga? Ya deh, biar ada temen aku masuk itu dia. Ya, biar ada aja. Yes. Nah, dari video tersebut juga mencerminkan bagaimana hal terbalik terjadi. Nah, seorang anak ini terpengaruh oleh ajakan temannya sehingga tidak mampu memikirkan hal yang akan berdampak kepada dirinya. Nah, itu baru 2 saja. Lalu yang ketiga itu ada terkait menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, untuk videonya juga akan Ibu tayangkan. Untuk itu tunggu sebentar. Sama seperti video-video lainnya, di sini juga kita ada terkait video positif dan juga video negatifnya. Ini tugasnya susah banget. Dan ini adalah video positif. Nah, yaudah deh, aku coba pakai AI untuk ngebantu bikin jawaban. Nanti tinggal aku parafrase aja dan cari tambahan sumber lainnya. Nah, dari video tersebut mencerminkan bagaimana seorang anak dapat berpikir secara efektif. Dia memikirkan jalan keluar yang memang bisa dilakukan untuk membantu pekerjaan yang sedang dialami. Lalu selanjutnya ada indikator negatifnya. Bisa disimak. Udah, tugasnya susah banget deh. Jawabannya juga nggak ketemu, sumbernya juga nggak jelas. Jadi deh, nggak usah dikerjain. Nanti tinggal nonton sama teman aja. Nggak ada yang bisa bantu juga. Nah, dari video tersebut mencerminkan bagaimana seorang anak tidak bisa berpikir secara efektif atau memiliki pemikiran yang berbeda untuk terus mengulur-ngulur pekerjaannya. Oke, dari video tersebut apakah sudah bisa dipahami? Baik, jika sudah bisa, mungkin selanjutnya ketua kelas akan membantu mengirimkan link-link yang tadi sudah Ibu sampaikan juga, agar kalian nantinya bisa menonton sendiri, memahami lebih dalam, dan juga dapat meniru apa video-video positif yang sudah Ibu buat tadi. Oke, karena terkait indikator tadi sudah cukup kalian pahami, selanjutnya kita akan beralih ke sesi pengenalan contoh-contoh orang yang memiliki intelijensi tinggi. Nah, kenapa kita perlu mengetahui contoh-contoh seseorang yang memiliki intelijensi tinggi? Karena dengan mengetahui contoh-contoh seseorang yang memiliki intelijensi tinggi, itu akan membantu kita dalam merencanakan ataupun membangun motivasi diri untuk bisa berkarya ataupun berkarir seperti contoh-contoh tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu meminta izin untuk mengambil salah satu contoh dari dosen Ibu sendiri, yang dimana beliau salah satu dosen di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, beliau adalah Prof. Dr. Iketut Darsana. Nah, beliau adalah seorang dosen yang memiliki intelijensi ataupun kecerdasan tinggi. Nah, beliau adalah seorang yang menjalani pendidikan dari tingkat rendah. Nah, Profesor Iketut Darsana ini juga menjalani pendidikan dari tingkat rendah, yaitu tingkat sekolah dasar, kemudian juga menengah pertama, menengah atas, hingga perguruan tinggi, sampai mendapatkan gelarnya saat ini. Nah, selain itu juga dengan karir yang sudah dicapai dan juga perjalanan pendidikan yang sudah beliau tempuh, kini beliau menjadi salah satu guru besar di Universitas Pendidikan Ganesha. Salah satunya juga menjadi dosen di program studi bimbingan konseling. Nah, selain karir beliau sebagai seorang dosen, beliau juga dengan kecerdasannya mampu membuat inovasi-inovasi baru, baik dalam hal pengabdian masyarakat dan juga terkhusus dalam pembuatan ataupun penyusunan tes. Nah, beliau juga dikenal sebagai seseorang ataupun
profesor yang dapat menyusun tes psikologis. Nah, apakah dari contoh tersebut sudah bisa dipahami? Oke, nanti juga Ibu akan meminta adik-adik di sini untuk mencari contoh-contoh orang yang memiliki intelijensi tinggi yang bisa membantu untuk meningkatkan motivasi kalian. Nah, selain ada orang yang memiliki intelijensi tinggi, Ibu juga ingin memberitahu adik-adik bahwa ada juga seseorang yang memiliki intelijensi rendah. Nah, seseorang yang memiliki intelijensi rendah itu bisa kita contohkan sebagai seorang anak di tingkat sekolah dasar yang menunjukkan tanda-tanda kesulitan dalam mengikuti pelajaran di kelas. Ia tampak lambat dalam memahami instruksi guru, bahkan untuk tugas-tugas sederhana seperti mengerjakan soal, penjumlahan, atau menyalin tulisan pada papan tulis. Nah, dibutuhkan waktu lebih lama baginya untuk menyelesaikan tugas dibandingkan teman-teman kelasnya. Baik, dengan contoh itu dapat kita ketahui bahwa kecerdasan atau intelijensi sangat mempengaruhi proses kita dalam belajar, baik belajar di lingkungan masyarakat ataupun belajar di lingkungan sekolah. Nah, intelijensi ini sebenarnya bisa kita asah dengan sendirinya, namun hal tersebut sangat memerlukan kesadaran diri dari individu tersebut. Baik, untuk hal tersebut apakah sudah bisa dipahami? Sudah Ibu. Oke, karena materinya sudah Ibu sampaikan, selanjutnya itu Ibu akan membagikan kuesioner. Nah, kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian terkait materi yang sudah Ibu berikan dan juga untuk membuat penilaian terhadap diri kalian sendiri. Nah, dalam kuesioner ini ada beberapa petunjuk pengerjaan yang harus kalian cermati, yang dimana yang pertama itu ada identitas siswa. Nah, dalam identitas siswa ini perlu kalian tuliskan nama, kelas, nama dan juga kelas. Kemudian juga di sini ada petunjuk yang sudah jelas dapat kalian baca, yaitu yang pertama, jawablah seluruh butir soal secara sopan dan jujur sesuai dengan pengalaman yang Anda miliki saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua, berikan tanda centang pada jawaban yang telah tersedia sesuai dengan kondisi Anda. Nah, di sini ada 4 kolom yang bisa dicentang. Nah, keterangan pilihan jawaban siswa antara lain, yang pertama itu ada kolom dengan tanda SS, yaitu sangat sesuai. Kemudian ada S sesuai, T tidak sesuai, dan STS sangat tidak sesuai. Jadi, di sini ada kurang lebih 30 soal, bisa adik-adik kerjakan dengan waktu kurang lebih selama 10-15 menit. Untuk itu kepada adik-adik bisa langsung dikerjakan. Nah, karena di sini beramai, Ibu akan minta tolong untuk bangku di depan bisa disebarkan ke teman-teman yang di belakang ya. Baik. Oke, jika semuanya sudah mendapatkan lembarnya, untuk waktu pengerjaan bisa dimulai dari sekarang. Untuk itu, silakan dikerjakan menurut jawaban adik-adik sendiri dan juga menurut adik-adik sendiri. Untuk itu sesekali Ibu akan tengok ke belakang. Baik, silakan dikerjakan. Baik Ibu. Baik, Ibu akan lihat ke belakang. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini tidak Ibu. Oke, bisa dikerjakan ya. Dikerjakan pelan-pelan saja karena waktunya juga cukup banyak. Nah, Ibu juga sembari menunggu kalian mengerjakan akan menginformasikan
bahwa nanti dari hasil tes kuesioner ini akan Ibu nilai, akan Ibu pilih kembali, yang dimana Ibu juga akan mengadakan sesi selanjutnya. Nah, sesi selanjutnya ini ada sesi bimbingan kelompok, kemudian nanti juga akan Ibu pilih lagi, ada sesi konseling kelompok dan juga ada sesi konseling individu. Nah, untuk sesi konseling individu itu hanya dilakukan oleh satu orang siswa saja. Nah, apabila kalian ternyata masih memiliki kesulitan dan tidak berkesempatan untuk mengikuti sesi konseling individu sesuai dengan siswa yang Ibu pilih, kalian bisa mengatur jadwal dengan Ibu untuk melakukan sesi konseling individu secara pribadi. Baik, untuk itu bisa dikerjakan secara perlahan-lahan. Namun jika memang belum dimengerti, bisa kalian jawab sesuai dengan pemahaman kalian saja. Karena nanti juga akan ada sesi selanjutnya, akan Ibu usahakan untuk menjelaskan lebih detail lagi di sesi-sesi selanjutnya. Baik Ibu. Baik, apakah ada yang sudah selesai? Sebentar Ibu, lagi satu pertanyaan. Oke, bisa dikerjakan secara perlahan. Sudah Ibu. Oke, kalau sudah bisa dikumpulkan ke depan ya. Terus Ibu. Oke, oh mungkin ada satu teman kalian. Oh tidak, ada 3 ya yang di belakang yang belum ya. Oke, kita tunggu saja ya. Waktunya masih ada. Oke, sudah ya. Terima kasih sudah dikumpulkan. Ibu cek terlebih dahulu ya hasil dari jawaban kalian. Apakah semuanya sudah lengkap untuk mengisi identitasnya? Sudah Ibu. Oke, untuk Septiari sudah. Oke, penyediaan juga sudah. Oke, yang lain juga sudah ya. Baik, untuk sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Sejauh ini tidak ada Ibu. Baik, akan Ibu mohon untuk anak-anak menunggu dulu ya terkait hasil dari kuesionernya, karena akan Ibu periksa terlebih dahulu. Nanti untuk hasilnya apabila sudah ada, akan Ibu sebarkan melalui ketua kelas. Nanti Ibu akan minta tolong kepada ketua kelas untuk menginformasikan kepada teman-temannya yang akan bergabung untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi bimbingan kelompok. Nah, untuk anak-anak yang tidak bergabung, Ibu harap dapat mempertahankan kemampuannya dalam memahami sebuah materi. Dan yang untuk nantinya akan terpilih untuk mengikuti bimbingan kelompok, tidak usah berkecil hati karena kita akan belajar bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan kalian. Nah, untuk itu pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan karena tadi pembelajaran dibuka dengan doa, Ibu akan meminta tolong sekali lagi kepada ketua kelas untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Untuk ketua kelas dipersilakan.
Baik Ibu, saya mohon izin untuk memimpin doa. Doa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih. Selamat istirahat, selamat memulai pembelajaran yang baru lagi. Ibu izin untuk pamit dari kelas. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Ibu.